البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, bin syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuhri wafaqahullah. Halaman yang ke-76, yang punya kitab disimak baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah bayanu fasadil aqidah fil huruz wal azaim. Penjelasan seputar rusaknya keyakinan huruz wal azaim, itu jimat-jimat dan juga apa? Sesuatu yang digantungkan. Biasanya jimat-jimat sesuatu yang digantungkan di hewan atau digantungkan di leher anak-anak kecil untuk menolak bala. Itu semuanya keyakinan itu keyakinan yang rusak. Paham ya? Nah, bisa diartikan azaim, huruz itu semacam apa? Jimat tadi itu. Nah, kalau istilah mereka itu barangnya satu tapi dirawat terus. Barang siji di rumat katanya, itu jimat katanya. Barangnya siji tapi di rumat. Mereka mandikan, kemudian mereka kadang dikasih darah macam-macam. Syirik. Allahul musta'an. Naam. Ternyata itu apa? Keyakinan yang berbahaya. Menggantungkan sesuatu, misalkan apa? Tali atau semacam barakallahu fiik, rumah kerang itu digantungkan di mobil, digantungkan di lembunya atau di binatang ternaknya biar enggak tertimpa musibah. Itu semuanya kesyirikan. Semuanya kesyirikan. Terus bagaimana? Boleh enggak ruqyah? Kalau ruqyah lain. Kalau ruqyah itu diperbolehkan kalau bacaannya jelas dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, enggak masalah. Tapi kalau bacaannya enggak jelas, paham ya? Kemudian bahasa Arab dibolak-balik gitu ya. Barakallahu fi, kemudian raja-raja yang enggak jelas, itu haram juga. Nah, intinya ruqyah diperbolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Enggak masalah. Boleh-boleh saja ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Berarti mafhumnya kalau ada unsur kesyirikan haram. Paham ya? Bacaannya enggak jelas, dibolak-balik Arabnya, kemudian yang bisa baca hanya dukun. Atau mereka gelari orang pintar, orang bodoh dibilang orang pintar. Paham ya? Kemudian dibilang juga paranormal. Bacanya komat kartu enggak jelas, itu kemudian semprotkan pada pasiennya, udah macam-macam. Paham ya? Itu terbukti ya. Terbukti apa kesesatannya gitu ya. Barakallahu. Cuman kadang-kala yang kita lewati, dukun itu terkadang ada benarnya, tapi apa? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bantuan setan itu, setan mencuri pendengaran dari langit berapa yang dicuri? 100 pendengaran. Tapi yang benar cuma 1. Sebagai ujian tadi ya. Barakallahu fiik. Makanya kadang ada dukun nebak kok benar ya. Kok pas yang dia ucapkan ya. Itu ujian. Orang itu lebih percaya dukun atau percaya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah musta'an, seperti itu ya. Jadi hukumnya adalah haram. Akidah tersebut akidah yang rusak, menyandarkan sesuatu agar dihilangkan kegentingan atau agar tidak tertimpa musibah dengan apa? Dengan benda-benda tadi itu, jimat atau yang semisalnya, klenik-klenik atau yang semisalnya, atau benang-benang yang dipintal kemudian digantungkan di leher-leher anak kecil atau digantungkan di leher binatang ternak agar apa? Tidak terkena bala atau musibah, itu semua kesyirikan. Qala al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, kita baca matannya itu. Wa hakadzal aqidah fil huruz wal azaim. Demikian pula kita meyakini bahwasanya itu adalah kesyirikan. Itu keyakinan yang apa? Yang terjadi pada huruz wal azaim. Huruz itu semacam barakallahu fiik, jimat. Azaim juga sama. Azaim juga sama, jimat-jimat. Cuman beda bahannya. Kadang ada yang bentuknya dari tali, kemudian kadang juga ada yang bentuknya dari rumah-rumah kerang itu. Paham ya? Ada juga yang dari pernik-pernik. Barakallahu fiik, mutiara-mutiara mereka susun, kemudian mereka apa? Gantungkan di leher hewan atau kadang di leher anak kecil untuk menolak bala. Itu semuanya kesyirikan. Kita lihat wa hakadzal aqidah fil huruz wal azaim ana tanfa' ma'allah aw min dunillah syirkun. Demikian pula keyakinan bahwasanya jimat-jimat bahwasanya itu bisa memberikan manfaat bersama Allah
atau bisa memberikan manfaat secara sendirinya, nah tanpa Allah Ta'ala itu syirik. Yang meyakini bahwasanya jimat ini loh yang bisa memberikan manfaat dengan seizin Allah itu syirik. Ucapan itu syirik. Apalagi mengatakan jimat inilah yang menyembuhkan tanpa Allah Ta'ala. Tambah parah lagi syiriknya. Paham ya? Seperti itu. Nah, karena apa? Karena menyandarkan sesuatu kepada selain Allah SWT. Kita aja nggak boleh menyandarkan obat mengatakan hanya obat ini yang menyembuhkan kita. Nggak boleh kayak begitu. Tapi bagaimana? Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita dengan perantara obat ini. Boleh. Karena apa? Karena obat hanya perantara. Seperti perkataan Nabi kita Muhammad SAW, Al-habatus sauda dawa'un likulidda. Jintan hitam itu obat segala penyakit. Nah maksudnya apa? Barakallahu fiik, untuk mengambil ikhtiar, berusaha dalam berobat. Nah tapi kadang-kala ada juga yang tidak sembuh. Tapi ketika dia sembuh karena minum habas sauda, bukan berarti semata-mata habas sauda itu menyembuhkan. Itu nggak boleh. Paham ya? Tapi apa? Yang menyembuhkan Allah Ta'ala, tapi dengan perantara ini diantaranya. Paham ya? Makanya tidak dilarang kita berobat, nggak dilarang. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya ibadallah tadawu, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallah da'an illa wa anzalahu syifa. Karena Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan juga apa? Penawarnya, obatnya. Mafhum? Jadi orang berobat nggak ada salahnya. Tapi jangan meyakini obat itulah yang menyembuhkan. Paracetamol inilah yang menyembuhkan kepala pening kami misalkan, atau kepala kami ketika pusing, paracetamol inilah yang menyembuhkan, nggak boleh. Paham ya? Mau paracetamol, mau habas sauda, jintan hitam, atau madu, atau zaitun, semuanya perantara. Yang menyembuhkan secara mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau di sini sebutkan, na'am barakallahu fiik, wa hamluha min ghairi aqidah khurafah. Kata beliau, dan membawa itu semuanya tanpa meyakini cuma mengatakan itu bisa menyembuhkan, ini bisa menolak bala, itu tanpa meyakini ya, cuma mengucapkan atau membawa ucapan tersebut, itu masuk khurafah, hayalan-hayalan, khurafat, hayalan-hayalan belaka, nggak ada nah realita atau kenyataannya. Kalaupun ada, sebagai telah tadi ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih percaya dengan apa? Nah, lebih percaya dengan setan atau dengan dukun tadi, atau lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kala sebagaimana Anda sebutkan, nah, dukun atau paranormal kadang bisa mengetahui apa yang orang kehilangan barangnya atau semisalnya, tapi dengan apa? Dengan seizin Allah Ta'ala, itu sebagai ujian. Karena setan mencuri pendengaran dari langit, 100 kabar yang dicuri, hanya satu yang benar, sebagai ujian tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.